Yang pertama brosur halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhan ila al-masjid fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Fa qala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Summa azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'bin. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umaru ni'mal bid'atu hadhi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Rawal Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya ia berkata, saya pernah keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba kami dapati orang-orang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian dan ada yang sholat dengan diikuti beberapa orang. Maka Umar berkata, saya berpendapat lebih baik mereka ini saya kumpulkan dengan diimami oleh seorang imam. Kemudian Umar berazam dan mengumpulkan mereka dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam yang lain, sedang orang-orang sholat dengan bermakmum kepada imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan sholat yang mereka kerjakan pada akhir malam adalah lebih utama daripada yang mereka kerjakan di awal malam. Sedangkan orang-orang biasa mengerjakannya di awal malam. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang ditanyakan? Pada hadis tersebut disebutkan kata-kata sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertanyaan, apakah ada bid'ah-bid'ah yang baik selain ini? Karena ini adalah sebaik-baik bid'ah. Berarti ada bid'ah-bid'ah yang baik selain ini, Ustaz. Kullu bid'atin nah wis dolalah ya. Kullu bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Kata Nabi begitu. Jangan terus kamu pahami sebaik-baik bid'ah ini berarti ada bid'ah yang agak baik. Yang sebaik-baik ini, yang lainnya agak baik begitu. Lah yang agak baik itu tidak ada. Hadis Nabi mengatakan selain kata Umar ini, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah atau tiap-tiap bid'ah itu sesat. Yang sesat itu tempatnya di neraka. Ya. Nah, bid'ah yang dimaksud itu adalah bid'ah dalam apa? Ibadah. Hal-hal yang baru di dalam ibadah. Ya. Kalau urusan duniawiyah Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, maka kalau kita mengembangkan, menambah-nambah kemajuan urusan-urusan dunia, itu lebih baik. Apalagi bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang berbuat baik, yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu urusan dunia. Nabi mengatakan urusan dunia kamu lebih tahu. Ya. Jadi menambah hal apa saja urusan dunia tidak ada bid'ah yang sesat. Ya, zaman dulu Nabi kendaraannya cuma unta, kuda, sekarang apa kendaraannya? Nah, pesawat terbang. Ya. Ini kan bid'ah no. Perang dulu nganggut panah tombak, sekarang nganggut peluru kendali, bid'ah. Iya itu bid'ah. Bid'ah hasanah. Kan gitu nanti, itu bid'ah di dalam urusan dunia itu diperbolehkan, malah dikembangkan, maju kamu. Ya, tapi urusan ibadah paten, tidak boleh menambah-nambah.
Lah kok Umar menambah? Umar itu siapa? Siapa Umar itu? Umar itu sahabat Nabi. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan, Umar mengerjakan, atau sahabat-sahabat lain mengerjakan, itu tidak bid'ah. Nabi sudah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa urasidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi, kalau Umar tadi mengatakan ini bid'ah, tadi kan melihat kan, sebetulnya, nah kecuali kalau tidak pernah dikerjakan Nabi, kok kamu mengerjakan, itu tidak boleh untuk ibadah tadi. Karena apa? Ini tadi sholat masalah, nah sekarang disebut sholat tarawih, sholat Ramadan, qiyamul Ramadan. Nabi itu pernah melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Ya, malam pertama, Nabi sholat, tapi tidak manggil ngajak-ajak ayo sholat jamaah, tarawih, enggak. Nabi sholat di masjid, ada orang yang mengetahui langsung ikut. Ya, pagi harinya orang udah yang tadi ikut malam hari sholat bersama Nabi, pagi harinya ketemu teman-temannya di pasar, di mana-mana ketemu cerita. Semalam saya bersalat bersama Nabi begini terang. Malam berikutnya lebih banyak yang ikut. Lebih banyak yang ikut. Nah, terus yang malam tadi ikut tadi, siang harinya cerita dengan sahabat-sahabatnya juga. Malam ketiga atau malam keempat yang datang lebih banyak. Nabi nggak datang. Nah, terus pagi harinya subuh, Nabi mengatakan, saya tahu kalau kamu menunggu dan saya tidak berhalangan hadir sebenarnya. Saya tidak pergi kemana-mana dan tidak sakit. Hanya saya khawatir kalau sholat ini kamu di sholat yang seperti ini jamaah tarawih tadi, khawatir itu diwajibkan. Maka setelah itu Nabi nggak keluar. Nah, berarti sholat jamaah tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, sekarang suatu saat Umar berjalan bersama sahabat-sahabatnya melihat di masjid, loh kok ada jamaah orang. Tapi sholatnya kok sendiri-sendiri, ada yang sendiri, ada yang di sana, ada yang jamaah tapi makmumnya hanya sedikit. Mengapa dalam satu masjid tak begitu? Padahal zaman Nabi, sholat jamaah tarawih ini pun dilakukan dengan satu imam. Ya, mengapa ini kok sendiri-sendiri? Ada yang sendiri, ada yang pakai makmum tapi tidak seberapa. Dah saya tak datang, tak kumpul aja. Biar satu menjadi imam, yang lain makmum. Nah, itu dikumpulkan oleh Umar. Ayo satu imam, yang lain semua makmum, tidak boleh sendiri-sendiri begini ini. Nah, setelah itu Umar keluar, gak ikut sholat. Nah, malam berikutnya lagi ketika Umar sudah seperti itu. Jadi sudah tidak berserakan lagi, tapi sudah satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Dan Umar mengatakan, ini kalau diperpanjang itu ya, kalau yang mengatur menyuruh satu jadi imam, yang lain jadi makmum, itu kalau itu dikatakan bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengatur, itu nggak pernah Nabi. Tapi begitu Nabi sholat, sahabat yang lain tahu langsung ikut makmum. Nah, ikut sendiri-sendiri. Padahal jamaah itu sudah, jamaah tarawih itu juga dikerjakan oleh Nabi. Kenapa ini kok tidak jamaah satu aja jadi imam, yang lain makmum? Nah, tak aturnya begitu, biar satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Jamaah seperti ini itu dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau pengaturan saya tadi, karena Nabi tidak pernah mengatur, saya mengatur, dikatakan bid'ah, ini bid'ah yang baik. Ya bid'ah hasanah ya satu itu tok, lainnya enggak ada. Cari hadis liyane kan enggak ada. Jadi ya bukan, dan itu bid'ah hasanah. Ya itu bid'ah hasanahnya satu itu aja. Karena itu pun mengacu, Nabi pernah melakukan dengan jamaah. Andai kata Nabi tidak pernah sholat tarawih dengan berjamaah, kok Umar tuh mengajak supaya berjamaah, lah itu ya itu bid'ah yang tidak baik.
Ya. Jadi ini tadi karena Nabi melakukan jamaah itu. Sahabat-sahabat kok melakukan sendiri-sendiri hanya karena kurang paham saja ini. Karena Umar yang datang terus dipahamkan. Imam itu mestinya satu, yang lain jadi makmum. Nah itulah, itu juga dilakukan oleh Nabi. Paham nggak? Jadi jangan itu bid'ah yang sebaik-baik bid'ah adalah ini, terus kamu pahami yang lain agak baik. Tidak ada bid'ah agak baik itu. Kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam ibadah. Maka dari situ timbul kaidah usul. Al-aslu fil ibadati al-ittiba'. Asalnya ibadah itu ittiba'. Ittiba' itu mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Mengikut siapa? Mengikut sahabat Nabi. Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunati, wajib atasmu mengikuti aku, wa sunnatul khulafa rasyidin, sahabat dan sahabat-sahabatku. Itu. Maka kalau itu pernah dilakukan Nabi, paling tidak kalau Nabi tidak melakukan, dilakukan oleh sahabat Nabi, dan itu dilakukan boleh. Tapi kalau Nabi tidak, sahabat Nabi tidak, kita mengikut orang yang tidak melakukan sahabat Nabi dan Nabi, itu kita taklid. Taklid, mengikuti tanpa dasar. Nah, ibadah yang tanpa dasar tadi, itu yang disebut bid'ah. Ibadah baru, tambahan, membuat-buat sendiri. Maka kalau ibadah, asalnya dilarang. Manusia tidak boleh menciptakan tata cara ibadah sendiri. Ibadah hanya mengikut yang dilakukan Nabi atau sahabat Nabi. Kalau urusan dunia, al-aslu an asya'a al-ibahah. Kalau urusan dunia, semua asalnya sesuatu itu, ibahah itu mubah. Jadi urusan dunia itu boleh, apapun boleh dilakukan, kecuali ada larangan. Maka kalau urusan ibadah, cari tuntunan, ada tuntunannya apa tidak? Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Tapi kalau urusan duniawiyah, jangan cari tuntunan. Ya, selama tidak ada larangan berarti boleh. Maka kita tidak boleh urusan dunia, oh ini tidak boleh, mana larangannya. Nah gitu ya. Jadi kalau urusan dunia cari larangannya. Selama tidak dilarang berarti boleh. Kalau ibadah cari tuntunannya, selama tidak ada tuntunannya tidak boleh. Paham nggak? Ya.